Salam sama saudara dan saudariku terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa pada tahun Yubileum 2025. Paus Fransiskus di tahun Yubileum 2025 ini mengajak kita untuk menjadi pesiarah pengharapan. Sama saudara dan saudari terkasih, apa itu Yubileum? Tahun Yobel dalam tradisi Yahudi adalah tahun ke-50 dan pelaksanaannya berdekatan dengan perayaan perdamaian. Tahun Yobel identik dengan pembebasan para budak atau juga pembebasan utang. Hal itu bisa kita baca atau kita dengar dalam Kitab Imamat bab 25. Pada tahun 1470, Paulus II mengubahnya menjadi perayaan setiap 25 tahun. Meskipun Paus dapat mengadakan tahun yubileum luar biasa seperti pada tahun Kerahiman 2016. Dalam tradisi Katolik, tahun Yubileum merupakan waktu khusus untuk umat beriman mengadakan pembaruan spiritual, penebusan dosa, dan perbuatan amal kasih. Sama saudara dan saudari terkasih, selama tahun Yubileum 2025 ini, kita diajak untuk menjadi pesiarah pengharapan. Satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Mengapa harapan tidak pernah mengecewakan? Karena harapan menawarkan kepastian akan kasih Tuhan. Paus Fransiskus menegaskan bahwa semua orang pasti tahu apa artinya berharap. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5 ayat 5 ditegaskan bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Harapan akan menjadi teman perjalanan bagi umat beriman untuk berjumpa dengan kasih Tuhan dalam perjuangan kehidupan sehari-hari. Kita diundang untuk mewujudkan harapan itu kepada sama saudara dan saudari kita yang membutuhkan pertolongan atau bantuan-bantuan kita. Paus Fransiskus mengajak kita harus menyelidiki tanda-tanda zaman dan menanggapi persoalan yang ada sebagai tanda-tanda harapan yang harus diperjuangkan. Ketika Paus Fransiskus merayakan Ekaristi pada tanggal 26 Desember 2024 yang lalu di kapel penjara Rabibia di Roma, dia berkata demikian. Dalam keadaan terburuk, kita bisa saja berpikir bahwa semuanya telah selesai, semuanya sudah berakhir. Jangan pernah kehilangan harapan. Paus Fransiskus mengatakan ini 2 kali. Jangan pernah kehilangan harapan. Sebab seperti kata Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo bahwa pengharapan itu sudah ada dalam hati kita, sedang kita hayati dan masih kita usahakan kepenuhannya. Pada tahun Yubileum 2025 ini, sebagai peziarah pengharapan, kita menyiapkan waktu untuk pembaruan spiritual, penebusan dosa, perbuatan amal kasih. Semoga tahun Yubileum ini menjadi kesempatan bagi semua umat Allah untuk berjumpa dengan Kristus yang adalah pintu keselamatan kita. Yang bisa kita baca dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 7-9 dan Kristus sebagai sumber pengharapan. Surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 1. Jangan pernah kehilangan harapan, sebab pengharapan tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi, pengharapan tidak pernah mengecewakan kita.
non spes confundit. Sama saudara dan saudari terkasih, apa yang bisa kita buat selama tahun Yubileum 2025 ini supaya kita memperoleh indulgensi penuh, rahmat indulgensi penuh dari Tuhan? Apa yang bisa kita buat? Cara bagi kita untuk memperoleh indulgensi penuh selama tahun Yubileum ini, pertama, kita diajak untuk melakukan ziarah ke 9 gereja yang sudah ditentukan oleh setiap keuskupan. Ziarah ini dapat dilakukan secara pribadi, secara bersama dalam keluarga atau komunitas atau lingkungan. Cara kedua yang bisa kita lakukan untuk memperoleh indulgensi penuh adalah dengan menerima sakramen tobat pengampunan dosa selama tahun Yubileum 2025. Hal ketiga yang kita lakukan adalah kita diajak untuk tekun mengikuti misa kudus pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Hal keempat yang kita lakukan adalah mendoakan intensi Paus Fransiskus, dipenuhi dengan doa Bapa Kami, Salam Maria, dan juga doa-doa lain yang sesuai dengan kesalehan dan devosi atau ungkapan kasih lainnya. Hal kelima yang kita lakukan selama tahun Yubileum 2025 ini untuk memperoleh rahmat indulgensi adalah melakukan perbuatan amal, belas kasih dengan mengunjungi saudara-saudari yang membutuhkan atau sedang dalam kesulitan hidup. Orang-orang sakit, para tahanan di penjara, lansia yang kesepian, saudara-saudara kita yang difabel. Hal keenam sebagai hal-hal khusus yang bisa kita lakukan selama tahun Yubileum 2025 ini, khusus untuk umat yang tidak dapat melakukan perjalanan ziarah, misalnya karena sakit lanjut usia, atau harus menjalankan tugas yang terus-menerus. Biarawan-biarawati di biara tertutup dapat memperoleh rahmat indulgensi penuh dengan berdoa Bapa Kami, pengakuan iman, kredo iman, dan doa rosario dari tempatnya masing-masing. 6 hal ini bisa kita lakukan selama tahun Yubileum 2025 untuk memperoleh rahmat indulgensi dari Tuhan. Indulgensi dari Bapa yang melalui mempelai Kristus, yaitu gerejanya, menjangkau pendosa yang diampuni dan membebaskan mereka dari residu akibat dosa. Sama saudara dan saudariku terkasih, selamat menjalankan tahun Yubileum 2025 untuk kita semua. Semoga kita semua terus berjuang menjadi pesiarah pengharapan. Karena kita percaya bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.